Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video ini. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih supportnya karena udah support aku sampai saat ini. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, tekan tombol subscribe di bawah ini. Di video kali ini aku mau announce kalau aku udah fully vaccinated. Yeay! Aku udah dapet 2 dos vaksin, yaitu vaksin Pfizer. Untuk vaksin Pfizer sendiri, jarak untuk vaksin dosis pertamanya dan vaksin dosis keduanya itu adalah selama 3 minggu. Jadi dosis pertama aku itu di tanggal 3 Agustus dan vaksin kedua aku itu tanggal 24 Agustus. Kenapa aku seneng banget? Karena banyak banget kemudahan-kemudahan yang akan aku dapatkan setelah aku fully vaccinated ini, dan aku sangat berantusias karena kayak ada sedikit harapan dalam hidup ini dimana the world is getting better. Dan ya, I'm so excited for that. Aku mau ceritain dulu ya, cerita aku vaksin sebelumnya. Aku udah daftar vaksin COVID-19 ini sejak tanggal 25 Februari 2021. Setelah 6 bulan menunggu, akhirnya aku eligible to get the vaccine, dan benar-benar it takes 6 months to get the vaccine karena di sini ada prosedurnya untuk dapetin vaksin itu, dan salah satu prosedurnya itu adalah dengan registrasi melalui MY Sejahtera application. MY Sejahtera ini tuh tracing app untuk COVID-19 di Malaysia. Sebelum kita masuk ke tempat-tempat umum, kita harus scan dulu barcode di tempat tersebut untuk nge-trace kalau kita tuh udah pernah di sana. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang COVID di misalnya di shopping mall, itu kita akan dinotis oleh pihak shopping mall tersebut. Untuk daftar vaksinnya juga menggunakan MY Sejahtera app ini. Setelah aku mendapatkan jadwal vaksin aku, ternyata aku dapat tempatnya itu di Spice namanya. Spice ini tuh benar-benar di sebelah kanan aku ini. Pemandangan aku setiap hari itu adalah Spice ini. Dan Spice ini tuh benar-benar literally tinggal nyebrang dari kondominium aku. Aku benar-benar terkesan dengan prosedur untuk mendapatkan vaksin di sini karena benar-benar beraturan, tepat waktu, jelas, rapi, berurutan, semua orang kebagian, dan juga bisa dibilang cepat. Begitu masuk ke Spice ini ada 5 station. Kita harus melewati ke 5 station ini untuk mendapatkan vaksin tersebut. Yang pertama itu ada station untuk saringan suhu. Bukan kayak pakai saringan, alat saringan gitu ya maksudnya. Itu dicek dulu temperatur tubuh kita. Terus bahasa Melayunya seperti itu ya pemirsa, saringan suhu di bawah 37 derajat boleh masuk. Kemudian di tahap ini juga bakal dicek status kita di MY Sejahtera itu, apakah kita tuh profilnya udah update apa belum, dan ini tuh benar-benar tanggal kita apa enggak, jam kita benar apa enggak, itu benar-benar dicek di station 1 ini. Kemudian masuk ke station 2, yaitu station pendaftaran. Di station pendaftaran kita kayak ngisi data, form gitu, kayak nomor paspor, terus tanda tangan, terus apalagi ya, tanggal gitu-gitu deh ya, data yang harus diisi. Setelah kita ngisi form tadi, formnya dibawa ke station 3. Di station 3 ini data kita dicek kebenarannya, terus ditanyain juga kondisi tubuh kita saat itu, apakah kita ada alergi dengan obat-obatan, apakah kita pernah penyakit parah, dan apakah sekarang kondisi tubuh kita lagi fit apa enggak, terus kita pernah terkena COVID apa enggak. Itu semuanya dicek, data dan kondisi kesehatan kita. Setelah dicek kondisi kesehatan dan data kita, waktunya untuk cucu vaksin. Pemberian vaksin ini tuh benar-benar kayak berlangsung cepat banget. Waktu aku suntik dosis pertama, dokternya itu ngeliatin suntikannya, ini sekian mili ya, bener ya, katanya ini ada isinya ya, terus disuntikin. Dan waktu masuk itu kerasa sakitnya, kayak benar-benar kerasa cairannya masuk ke lengan aku karena memang udah lama juga nggak vaksin dan udah lama juga nggak suntik, jadi kayak somehow kaget gitu ya dengan jarum itu. Tapi to be honest, aku nggak takut sama jarum sama sekali, tapi cuma kayak kaget aja gitu. Tapi waktu aku suntik yang dosis kedua itu dokternya nggak ngeliatin lagi jarum suntiknya, dan tahu-tahu udah kelar aja gitu. Waktu itu tangan dokternya tuh kayak nutupin jarum suntiknya gitu, jadi aku nggak ngeliat banget jarum suntiknya itu masuk apa enggak dan ada isinya apa enggak. Tapi
bener-bener ada efeknya setelah itu. Nggak tahu ya, beberapa temen aku emang bilang di dosis kedua itu lebih ringan gitu rasa sakitnya daripada di dosis pertama. Sedangkan aku ngerasain sama aja sih, di dosis pertama sama dosis kedua itu sama-sama kayak pegel gitu lenganku setelah disuntik itu. Nah, setelah pemberian vaksin masih ada station selanjutnya, yaitu station pemerhatian. Di station ini tuh dicek lagi data kita dan apakah kita udah melewati semua station sebelumnya. Terus dikasih tahu juga ini vaksinnya Pfizer, efeknya gini katanya kemungkinan bakalan sakit kepala atau demam dan itu biasa. Jadi jangan khawatir gitu katanya. Dan aku pribadi aku ngerasain aku nggak sakit kepala, nggak demam, nggak yang kata orang ada ngantuk atau lapar gitu. Aku ngantuk dan lapar setiap saat kebetulan. Dia mau vaksin atau nggak vaksin pun aku tetap ngantuk dan lapar setiap saat. Jadi aku nggak ngerasain banget perbedaan yang signifikan setelah vaksin, kecuali lengan aku kayak jadi pegel gitu selama 2 hari ada kali. 2 hari lengan aku di sini. Aku disuntik di sebelah kiri. Katanya kalau dosis yang pertama itu di kiri, maka dosis kedua itu harus di kiri juga gitu. Dan kebetulan aku vaksin itu di hari weekendku. Jadi aku liburnya itu Rabu Kamis. Nah, weekendku, akhir mingguku itu adalah hari Selasa. Jadi Rabu Kamis aku libur. Jadi ya aku nggak terlalu bergerak banget sih selama libur, makanya aku nggak terlalu mempermasalahkan itu. Walaupun sebenarnya kantorku itu ngasih MC selama 1 hari kalau dibutuhkan, kalau memang terasa sakit banget dan ngefek ke pekerjaan rasanya. Nah, akhirnya sekarang aku udah fully vaccinated, dan untuk yang fully vaccinated itu banyak banget kemudahan yang akan kita dapatkan di Malaysia ini. Aku mau jelasin dulu. Jadi kalau sebelumnya Penang itu masih dalam status MCO beberapa bulan yang lalu. Di video aku sebelumnya aku udah pernah ngejelasin tentang lockdown total di Malaysia. Istilah untuk lockdown total itu kita nyebutnya itu MCO atau Movement Control Order. Di pergerakan kita itu dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas gitu ya. Kebijakannya itu diganti dari yang tadinya MCO ke PPN namanya. Dan PPN ini tuh sama kayak PPKM-nya Indo yang sekarang ada levelnya gitu ya. Nah, di Malaysia juga ada levelnya, tapi kita nyebutnya fasa. Jadi fasa 1, fasa 2, fasa 3, dan fasa 4. Sedangkan Penang sendiri itu sedang berada di fasa 2 saat ini. Nah, kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan vaksin ini juga harus mengikuti fasa berapa negeri mereka berada sekarang. Kayak aku sekarang udah fully vaccinated dan Penang sendiri itu berada di fasa 2. Jadi aku harus ngikutin aturan untuk yang fully vaccinated di fasa 2 Pulau Penang. Kemudahan yang pertama yaitu dalam hal pelancongan atau traveling gitu ya. Travelingnya sendiri masih harus di dalam negeri. Aku belum boleh keluar dari Penang, dan travelingnya itu juga cuma mencakup untuk homestay. Jadi aku udah boleh homestay, dan dari hotelnya sendiri itu harus ngecek vaksin card aku, apakah aku udah benar-benar fully vaccinated apa belum, dan ngelihat juga profile aku, updatean profile aku kalau aku dalam low risk people. Dan pelancongan ini tuh cuma boleh untuk negeri di fase 2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu kemudahan dalam hal keagamaan. Keagamaan ini berita baik ya untuk cowok-cowok, udah boleh sholat Jumat lagi, udah boleh sholat di masjid, dan untuk agama lain juga udah boleh untuk beribadah ke rumah ibadahnya masing-masing. Tapi tetap harus menjaga jarak fisikal, harus pakai masker, dan harus nunjukin juga vaksin cardnya. Yang ketiga adalah kemudahan dalam hal rekreasi dan outdoor gitu ya. Udah boleh activity di outdoor, tapi tetap harus jaga jarak, dan ini cuma berlaku dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi di luar itu nggak boleh ada lagi aktivitas fisikal tersebut. Aktivitas fisikal ini tuh juga mencakup olahraga outdoor ya, apapun itu, kayak senam gitu ya, atau basikal, atau sepedaan, atau jogging gitu ya. Itu udah boleh, tapi cuma boleh dilakukan di outdoor. Untuk kegiatan outdoor ini hanya berlaku untuk negeri di fase 2 dan seterusnya juga. Dan sekarang aku juga udah boleh dine in, makan di tempat di kafe-kafe. Aku seneng banget karena selama ini tuh, selama MCO ya, itu aku bener-bener bungkus makan di rumah. Padahal nih beberapa tempat makan itu kayak atmosfernya untuk kita makan di tempat dan makan di rumah itu feel-nya beda kan. Nah, itu tuh feel untuk
makan di tempatnya itu yang aku rindukan. Kayak makan sushi yang ditaruh di styrofoam gitu, tempat plastikan gitu, itu aneh kan rasanya, beda kan sama sense-nya makan sushi langsung di mejanya dan langsung dihidangkan. Itu sense-nya beda banget, dan feeling itu yang aku rindukan untuk dine in. Dan akhirnya aku boleh dine in, tapi cuma boleh 50% per table, dan tetap dicek juga vaksin cardnya, terus tetap jaga jarak juga tentunya. Dan ini tuh cuma berlaku juga untuk negeri fase 2 ke atas. Selanjutnya untuk rentas daerah. Untuk rentas daerah ini interdistrik sekarang udah boleh, tapi interstate itu belum boleh. Kayak yang aku bilang tadi, aku belum boleh keluar dari Penang, dan ini juga cuma berlaku untuk negeri fase 2 ke atas. Tapi ya aku udah bersyukur banget dengan semua kemudahan yang udah diberikan ini. Walaupun aku belum boleh keluar dari Penang, walaupun aku belum boleh keluar dari Malaysia, aku belum boleh pulang kampung, tapi ya alhamdulillah sekarang udah ada harapan. Dan aku mau announce juga, alhamdulillah per 4 September 2021 persentasi vaksinasi di Malaysia yang udah fully vaccinated, yang udah 2 dosis vaksin ya, itu adalah udah sebanyak 66,7%. Jadi udah lebih dari setengahnya masyarakat Malaysia itu udah divaksin, dan itu benar-benar berita baik banget. Kalau aku lihat persenannya ini tuh benar-benar kayak nambah itu bisa 10% per bulan, dan untuk mencapai 100% itu kayak kurang dari 4 bulan lagi. Dan aku berharap semoga 4 bulan lagi kemudahannya ditambah lagi, dan semoga ada harapan juga untuk kembali kehidupan yang normal, dimana kita bisa ketemu dengan orang-orang banyak, beraktivitas di luar sebagaimana biasanya. Aku gak sabar banget untuk melihat kehidupan yang normal kembali, karena aku somehow benar-benar stressful banget dengan keadaan pandemi yang seperti ini, yang aku cuma di rumah aja, WFH juga, keluar cuma untuk shopping for groceries aja, dan itu benar-benar menyiksa batin ya. Dan ya semua orang merasakan itu, dan ya we can do this together. Alright, buat teman-teman yang belum vaksin, gak ada alasan untuk gak vaksin sih menurut aku. As long as vaksinnya itu gratis dan tinggal dicucuk aja, dan kita ada waktu untuk suntik vaksin itu, why not kan? Why not kita vaksin? Itu untuk kebaikan bersama juga. Kalaupun ada orang yang bilang, oh habis vaksin gue tetap covid, ya setidaknya lo kena covid tapi lo gak bergejala yang parah, lo gak sesak napas, lo gak butuh tabung oksigen, lo gak meninggal, lo harus syukuri itu. Oke, sekian video dari aku. Stay safe, stay healthy, and see you on the next video. Bye.